Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Rabu 26 Juni 2024. Renungan didasarkan dari Injil Markus, pasal ke-6, ayat 45 sampai dengan 51. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan pertolongan yang senantiasa Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan Engkau yang hadir, kami merasakan Engkau yang menyatakan mujizat untuk kami. Untuk itu kami bersyukur ya Tuhan, akan kasih setiamu yang selamanya terjadi di dalam kehidupan kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakini adalah kasih setiamu itu. Kami yakin kuasa-Mu bekerja, dan Engkau hadir dalam tubuh jiwa roh kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya, dan kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Injil Markus pasal ke-6, ayat 45 sampai dengan 52. Demikian sabda Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Rabu 26 Juni 2024, yang didasarkan dari Injil Markus pasal ke-6 ayat 45 sampai dengan 52 adalah awas hantu. Kita semua tentu punya pemahaman tentang hantu. Dan pemahaman ini tentu bisa digambarkan dengan banyak hal. Oh, yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan di setiap daerah punya kekhasannya masing-masing. Pemahaman tentang hantu itu seringkali kemudian diwariskan pada generasi berikutnya. Bukan saja lisan, tetapi menunjuk pada tempat-tempat tertentu, suasana tertentu, dan lain sebagainya. Kenapa saya mengatakan diwariskan? Lihat saja putra-putri cucu panjenengan. Mungkin ada yang takut ke kamar mandi, tidak mau tidur sendiri, atau melewati daerah tertentu, lebih baik memutar. Karena apa? Awas hantu. Soal hantu inilah yang pernah saya dialogkan dengan anak saya. Dan mungkin saya pernah bercerita di khotbah minggu dan di renungan
mingguan seperti saat ini. Suatu kali dia malam-malam teriak-teriak. Padahal biasanya ya malam sendiri aja dia tidak takut. Lagi nonton televisi, dia menangis, histeris. Lalu saya keluar dari kamar, ada apa? Ada mbah. Mbah atau mbak saya tidak tahu sambil menunjuk garasi pasturi. Lalu kemudian saya ambil sapu dan saya usir yang dikatakan oleh anak saya tadi sampai ke belakang. Dan kemudian anak saya mengintip kembali. Karena pintu yang menuju dapur sudah ditutup, dia ngintip. Saya tanya, masih ada? Masih. Dan kemudian anak saya Yaser bilang, biar Jaser yang usir. Akhirnya anak saya bawa sapu yang saya gunakan untuk mengusir yang disebut hantu menurutnya. Itu waktu dia kurang lebih usia 2 atau 3 tahun. Lalu kemudian dalam perkembangan usianya, saya terus ngobrol-ngobrol, bicara dengannya. Saya katakan, hantu itu ada di pikiranmu, ada di otakmu. Kalau engkau tidak memikirkan tentang hantu, maka hantu itu tidak ada. Atau hantu itu tidak perlu ditakuti. Dan benar, yang aku, yang putri, Bapak Ibu, ketika teman-teman sekolah minggunya itu datang ke rumah, bicara tentang hantu, nonton film-film tentang hantu, anak saya tidak tertarik dan hanya mengatakan, hati-hati, hantu bisa ada dalam otakmu atau pikiranmu. Nanti kamu tidak bisa tidur, takut ke kamar mandi, dan lain sebagainya. Nah, soal warisan tadi pemahaman, dan kemudian penalaran yang saya berikan kepada anak saya tentu menjadi dialog yang menarik. Kenapa ini menjadi menarik? Soal hantu bukan saja pada sosoknya, soal tradisinya, tetapi ketakutan yang dibangun. Kalau sudah punya ketakutan, maka cemas, bisa buru-buru, tidak membangun dalam kesadaran yang penuh, melupakan iman, dan lain sebagainya. Bahkan jika kita pikirkan lebih dalam soal hantu, bukan tadi soal yang menakutkan saja, tetapi ada hantu-hantu kehidupan lainnya. Soal apa? Soal berita-berita hoax, fitnah, informasi-informasi, pemahaman, pengetahuan, dan semuanya. Bukankah itu menjadi hantu yang menakutkan untuk kita? Dan mempengaruhi cara pandang kita, psikologi kita, bahkan mempengaruhi iman kita. Pemahaman iman kita sesungguhnya kalau kita mau jujur, tidak ada yang benar-benar murni. Tercampur dengan berbagai pemahaman, mungkin dari agama lain, mungkin dari filsafat, atau mungkin dari berbagai kata-kata orang, bukan kata firman, termasuk olah pikir kita. Maka teks yang kita renungkan menjadi menarik dengan tema awas hantu. Jika kita membaca kembali di ayat yang ke-49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Kenapa mengira Tuhan Yesus hantu? Tentu ada pemahaman, ada pengertian, pengetahuan, dan warisan tradisi dari nenek moyang mereka. Hantu. Coba kalau tidak ada pemahaman, tidak ada pengetahuan atau tradisi yang diwariskan berkaitan hantu, tentu para murid ini tidak akan langsung menuduh itu adalah hantu kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka bisa membuka dengan, oh Tuhan Yesus. Mereka percaya langsung mengatakan itu Tuhan Yesus. Tuhan berkuasa. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sebelumnya ada peristiwa-peristiwa mukjizat yang dinyatakan Tuhan. Bukankah angin ribut diredakan? Tuhan memberikan makan 5.000 orang.
Jika kita membaca teks sebelumnya. Dan banyak hal yang Tuhan sudah lakukan. Menyembuhkan Petrus, ibu mertua Petrus, menyembuhkan orang lumpuh, sakit, kusta, menyembuhkan di hari Sabat, dan lain sebagainya. Kalau mereka pengertian yang pertama itu bukan soal hantu, tapi soal karya manusia Tuhan, mereka akan langsung bisa terima kasih Tuhan, Engkau hadir. Tapi karena tadi mereka sudah terjebak dalam hantu-hantu pikiran, hantu-hantu ketakutan. Apalagi ditambah jika kita membaca di ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Konteksnya apa? Bukan hanya tradisi saja soal hantu, tetapi para murid sedang juga kelelahan mendayung dan diombang-ambingkan angin. Gelombang. Kecemasannya semakin dalam yang dialami para murid. Secara psikologis, para murid bukan dalam keadaan yang stabil, yang tenang, tapi takut. Apalagi posisinya jam 3 malam. 3 malam, ngantuk, dingin, apalagi di tengah danau, anginnya semribit. Sudah kehilangan daya semuanya. Sehingga gampang sekali pikiran yang keliru dari warisan pengetahuan yang tidak tepat pula, yang justru muncul atas respon kehadiran Tuhan Yesus. Inilah hantu. Hantu ketakutan, hantu karena kelelahan, hantu karena angin, dan hantu karena warisan tadi, tradisi tentang hantu itu sendiri. Maka pesan apa yang kita terima hari ini dalam tema awas hantu. Yang pertama, banyak hantu-hantu kehidupan yang dalam pikiran, perasaan kita. Bukankah hantu selalu berkaitan dengan yang jahat, yang tidak benar, yang tidak murni, yang tidak kudus? Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam mengarungi gelombang kehidupan ini, dalam kelelahan fisik kita, diterpa berbagai angin kehidupan dan gelombang yang begitu hebat. Jika hantu-hantu itu kita pelihara dalam diri kita, maka yang muncul hanya prasangka dan prasangka saja. Ketidakmengertian akan kehadiran Tuhan. Kita bisa menuduh seperti para murid, Tuhan itu hantu. Artinya kita bisa menuduh dalam prasangka kita pun. Tuhan tidak hadir. Tuhan tidak nampak. Bahkan dalam prasangka itu kita bisa meninggalkan keyakinan kita kepada Tuhan. Maka hari ini, mari kita kembali sadari. Sudah banyak pemahaman, pengetahuan, bahkan sudah terekam dalam alam bawah sadar kita. Mari kita bebaskan diri kita dengan banyak hal yang telah menghantui kita. Soal-soal kehidupan, pengetahuan, informasi, dan lain sebagainya. Kepada apa? Kepada firman-Nya. Firman yang menyatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus hadir dan hidup. Sehingga dalam segala hal yang terjadi atas kehidupan kita, sekalipun kita dalam situasi bangun jam 3 malam atau 3 pagi untuk kemudian melanjutkan kehidupan, artinya kita terus bekerja, kita terus menjalani kehidupan. Tetapi kita tetap dalam keadaan yang sadar dan tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga kehadiran Tuhan benar kita tanggapi. Oh, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir. Dan kita menjadi percaya. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan. Secara khusus di ayat yang ke-52. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Apakah degil itu bisa sama diartikan dengan bebal? Sudah diberitahu, sudah mengalami
secara terus-menerus, sudah menyaksikan, bahkan mengalami, tetapi yang terjadi adalah tidak bisa mengerti. Bisa jadi saya, yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak, kita tahu Tuhan itu hadir. Kita tahu Tuhan sudah memberkati kita. Tetapi kita tidak menjadi tahu apa yang harusnya kita lakukan ketika berbagai persoalan sedang terjadi atas hidup kita. Atau kita tidak tahu dari setiap langkah kehidupan kita. Atau kita tidak mau tahu. Sepertinya kita punya identitas menjadi orang Kristen, tapi laku kehidupan kita menunjukkan orang-orang yang bebal atau degil. Atau seperti orang Israel, tegar tengkuk. Yowis, ini ya aku yang ini. Dan lain sebagainya. Hati-hati jika kita tidak merendahkan hati. Hati-hati jika kita kemudian tidak berusaha membangun refleksi secara dalam. Melakukan pertobatan. Nanti kita tidak akan bisa berjumpa. Dan tidak bisa mengerti akan kehadiran Tuhan. Yang ada adalah hantu-hantu itu sendiri. Yang menakuti, mengancam, bahkan membuat kita berbuat atau bertindak yang jahat. Yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Untuk itu, marilah dari setiap peristiwa kehidupan kita, mata hati kita, nurani kita bukakan, iman kita wujudkan. Dengan mengenali dengan baik setiap tanda, cara kerja, kemurahan, mukjizat Tuhan. Sehingga apa? Dengan hal tersebut, kita menjadi terbuka pula dan meyakini bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan hadir. Sehingga dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita meyakini karya dan mukjizatnya terus bekerja dan menopang atas hidup kita. Sebagai penutup, tema awas hantu. Tadi saya di awal mengatakan, mari kita merenungkan Markus pasal ke-6 ayat 45 sampai 51. Ternyata saya salah mengucapkan. Harusnya Markus pasal ke-6 ayat 45 sampai 52. Saya mengaku tidak perlu ditutup-tutupi. Harus terbuka. Demikian juga atas setiap kehidupan kita. Banyak hal yang ditutup-tutupi seperti semuanya baik-baik saja. Padahal ada batin kita yang berkecamuk. Kita sudah disusupi hantu-hantu kehidupan. Yang sepertinya mungkin tidak menakutkan, tetapi membahayakan dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan secara khusus di ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita semua. Berdoa. Dengan berdoa kita menjadi sadar. Dengan berdoa kita menjadi tahu kesalahan kita. Dengan berdoa kita menjadi kuat dan mengandalkan Tuhan. Dengan berdoa kita menjadi yakin. Dan dengan berdoa, seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan, kita tidak akan lagi mengatakan awas hantu. Tetapi persis ayat 50. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dengan berdoa kita menjadi tenang dan tidak takut. Tidak mengatakan awas hantu lagi, tetapi kita menjadi tenang dan aku tidak takut karena Tuhan hidup dan memberkati kita. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Engkau membuat kami tenang dan tidak takut atas berbagai ancaman kehidupan yang seringkali menghantui diri kami.
Biarlah kami menjadi percaya dengan berdoa dan mengingat semua akan setiap kehadiran-Mu dalam karya tanda dan mukjizat-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir dalam firman-Mu dan kebenaran-Mu. Karena kami percaya kebenaran-Mu dinyatakan dalam kuasa-Mu, maka kami yakin Engkau hadir ya Tuhan dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amorisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminario, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana, demikian juga atas kehidupan Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert Sahbandar, demikian juga atas kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Maryatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati dan tolonglah hamba-Mu ini Tuhan, dengan kuat kuasa, berkat, kasih setia dan mukjizat-Mu, termasuk keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan terlebih kasih-Mu yang menyegarkan atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan, berkati kami, lindungilah kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan mukjizat, berkat, dan pengharapan atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, demikian juga memberkati anak cucu kami, dalam pendidikan mereka, usaha, pekerjaan, keluarga mereka Tuhan. Satu-satu berkatilah mereka, baik yang ada di kota Yogyakarta, yang ada di kota-kota di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, berkatilah ya Tuhan, hanya kasih setia-Mu yang menolong dan mengurapi mereka. Berkati juga kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo, hanya Engkau Tuhan yang hadir, memberkati kami semuanya, dan menolong kami Tuhan, sehingga kami terus bersekutu di dalam kuasa kasih-Mu yang menyelamatkan. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, hanya Engkau yang memberkati, menolong, memberikan ketentraman, rahmat dan kesejahteraan untuk bangsa kami Indonesia. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.